pada tahun 1741, dalam salah satu ekspedisi Rusia yang dipimpin oleh Vitus Bering, kapal yang dinaikinya terdampar karena badai di suatu pulau yang disebut Pulau Commander. Pulau ini terletak di antara Alaska dan Rusia. Pada saat terdampar di pulau tersebut, seorang naturalis Jerman yang bernama Georg Steller menemukan mamalia laut yang luar biasa yang dinamai dengan sapi laut Steller. Penemuan ini seharusnya menjadi kabar baik bagi ilmu pengetahuan. Namun, setelah ditemukan dan baru diidentifikasi belum genap 30 tahun, makhluk ini punah karena perburuan manusia. Berkas-berkas dan catatan mengenai makhluk ini sangat terbatas dan hanya bersumber dari Dr. Steller saja. Seperti apa kehidupan sapi laut Steller ini? Apa daya tarik mereka sehingga membuat manusia memburu mereka hingga punah? Kita akan membahasnya dalam video ini. Sapi laut Steller atau Hadrodamallus gigas adalah bagian dari ordo Sirenia yang mencangkup beberapa spesies manatee dan keluarga taksonomi Dugongidae. Nama Hadrodamallus merupakan kombinasi dari awalan bahasa Yunani, Hadro yang berarti air dan Damalis yang berarti sapi jantan atau banteng muda. Kemudian kata gigas juga merupakan bahasa Yunani kuno yang berarti raksasa. Untuk kata umum Steller berasal dari penemu awal mamalia ini, yaitu Georg Wilhelm Steller. Di dalam ordo Sirenia, sapi laut Steller merupakan yang paling besar dari spesies lainnya dengan panjang 9 meter dan berat 10 ton. Berat ini setara dengan 3 ekor kuda nil dewasa. Meskipun tidak ada spesimen yang diawetkan sepenuhnya dari makhluk ini, namun masih ada deskripsi, ilustrasi, dan sisi kerangka yang dapat memberikan informasi. Sapi laut Steller memiliki kulit tebal dan gelap, berwarna hitam kecoklatan. Kulit hewan ini kasar dan popeng dalam. Bagian dalam sirip mereka ditutupi dengan lapisan bulu yang kuat. Seperti hewan lain, dalam ordo Sirenia, sapi laut Steller memiliki kepala kecil jongkok dengan bibir atas lebar. Mata mereka kecil dengan moncong mengarah ke bawah. Mereka juga memiliki sirip depan yang kekar dan ekor yang bercabang seperti dugong. Yang menjadi ciri khas dari sapi laut Steller adalah mereka tidak memiliki gigi seperti spesies manatee yang ada saat ini. Sebagai pengganti gigi, sapi laut Steller memiliki lapisan bulu putih yang kaku dan padat pada bibir atas mereka, dan di dalam mulut mereka ada 2 piring keras bersisik yang berguna untuk merobek dan mengunyah tanaman. Di dalam ordo Sirenia, sapi laut Steller berkerabat dekat dengan manatee dan dugong. Namun, habitat sapi laut Steller berbeda dengan kedua kerabatnya. Keempat spesies Sirenia yang masih hidup saat ini hidup di perairan tropis yang hangat, sementara sapi laut Steller hidup di perairan subarktik di Samudra Pasifik bagian utara. Diperkirakan dulu sebelum zaman es, nenek moyang sapi laut Steller hidup di perairan tropis seperti kerabatnya saat ini. Menjelang zaman es, periode Pleistosen, nenek moyang sapi laut Steller berevolusi dan beradaptasi terhadap cuaca dingin. Mereka mengembangkan simpanan lemak dalam jumlah banyak dan kulit tebal yang memberi mereka daya apung di permukaan air. Tentu saja, hal ini memberi kehangatan bagi sapi laut Steller. Namun, dikarenakan sapi laut Steller banyak menimbun lemak di dalam tubuhnya, membuat mereka tidak dapat menyelam. Untuk mengantisipasi hal ini, moncong sapi laut berevolusi menghadap ke bawah. Tujuannya untuk mempermudah sapi laut Steller menjangkau makanannya. Pada era Pleistosen, persebaran sapi laut Steller cukup luas. Fosil-fosil yang ditemukan meliputi di Atmika, California, dan Jepang. Para peneliti berpendapat, ketika zaman es berakhir, sapi laut Steller berimigrasi jauh ke utara sampai di habitat terakhirnya, yaitu Laut Bering, yang terletak di antara Alaska dan Rusia. Dari peristiwa ini kita jadi tahu bahwa sapi laut Steller menyukai suhu laut yang dingin. Terlebih lagi, suhu Laut Bering selalu dingin sepanjang tahun. Sapi laut Steller adalah mamalia herbivora. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan. Mereka mengangkat kepalanya setiap 4-5 menit untuk mengambil nafas. Klep adalah sumber makanan utama mereka. Kemungkinan mereka juga mengkonsumsi beberapa rumput laut lain.
dikarenakan sapi laut Steller tidak bisa menyelam, mereka memilih makanan yang ada di permukaan air. Mereka sangat menyukai bagian rumput laut yang lunak, yang menyebabkan sisa-sisa rumput laut yang keras menumpuk di pinggiran pantai. Steller mencatat pada saat air laut menjadi sangat dingin, sapi laut menguruskan badannya, atau dikenal dengan periode puasa. Hal ini dikarenakan pada saat cuaca sangat dingin menghambat pertumbuhan rumput laut, sehingga makanan yang dikonsumsi sapi laut Steller berkurang. Hal inilah yang menyebabkan sapi laut Steller menjadi kurus. Terdapat perbedaan fosil antara sapi laut Steller yang ada di Pulau Bering dengan fosil laut di Pulau Aleutian pada masa Pleistosen. Berdasarkan perbedaannya adalah sapi laut yang ada di Pulau Aleutian lebih besar daripada sapi laut yang ada di Pulau Bering. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan pola makan. Pertumbuhan sapi laut di Pulau Bering terhambat karena habitat yang kurang menguntungkan dan makanan yang sedikit dibandingkan dengan keadaan yang ada di Pulau Aleutian yang lebih hangat. Hampir semua data perilaku sapi laut Steller diketahui berasal dari pengamatan Dr. Steller. Ia mencatat bahwa sapi laut Steller merupakan mamalia yang memiliki jiwa sosial yang tinggi yang hidup dalam keluarga kecil. Mereka selalu membantu satu sama lain. Sapi laut selalu menempatkan anak-anak mereka di posisi yang paling aman di antara anggota kawanan lainnya. Mereka merupakan mamalia yang monogami atau hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Menurut Steller, musim kawin mereka berlangsung pada awal musim semi. Berdasarkan pengamatannya, masa kehamilan sapi laut Steller berlangsung lebih dari 1 tahun. Mereka melahirkan pada musim gugur. Sapi laut betina hanya memiliki 1 kelenjar susu. Kemungkinan besar mereka hanya melahirkan 1 bayi dalam 1 waktu. Dan hal inilah yang menyebabkan populasi sapi laut Steller sangatlah sedikit. Jika dilihat-lihat, sapi laut Steller adalah perenang yang lambat. Hal ini dikarenakan tumpukan lemak yang ada pada tubuh mereka. Bahkan, tumpukan lemak tersebut membuat sapi laut Steller tidak dapat menyelam. Melihat hal ini, tentu saja membuat sapi laut merupakan sasaran empuk bagi predator mereka. Menurut kalian, predator apa yang memangsa sapi laut? Dan bagaimana cara mereka mempertahankan diri dari mereka? Begini ceritanya. Meskipun Dr. Steller mencatat bahwa sapi laut selalu menjaga anak-anaknya dari bahaya, Steller tidak memberitahukan apakah sapi laut memiliki predator atau tidak. Para ahli berpendapat ada kemungkinan paus orca atau hiu merupakan predator dari sapi laut. Namun, akan sulit bagi paus dan hiu untuk memburu sapi laut. Hal ini dikarenakan sapi laut lebih banyak menghabiskan waktu di perairan dangkal dan juga pantai yang penuh dengan bebatuan. Kondisi ini merupakan hal yang menguntungkan bagi sapi laut untuk mempertahankan diri dari pemangsanya. Namun, yang menjadi ancaman nyata bagi sapi laut adalah kita, umat manusia. Sebenarnya, tanpa manusia pun, sapi laut Steller adalah hewan punah yang berjalan. Hal ini karena perubahan iklim dan penurunan permukaan air laut. Selama zaman es, sapi laut dapat bertahan dengan baik dengan mengandalkan lemak yang ada di tubuh mereka. Namun, ketika iklim mulai berubah, sapi laut dipaksa untuk migrasi ke wilayah utara, mencari habitat yang cocok untuk mereka. Bukti genetik menunjukkan bahwa sapi laut Steller yang tinggal di Kepulauan Commander dekat Pulau Bering adalah populasi terakhir dari spesies mereka. Peran manusia di sini adalah mempercepat proses kepunahan pada sapi laut, seperti suku Yapik Siberia yang mendiami Pulau Lauren selama 2000 tahun. Mereka mungkin memburu sapi laut hingga punah, karena penduduk asli memiliki pola makanan yang sangat bergantung pada mamalia laut. Ada juga yang berpendapat bahwa penurunan sapi laut merupakan dampak tidak langsung dari penangkapan berang-berang laut. Dengan berkurangnya populasi berang-berang, maka populasi bulu babi meningkat. Dengan meningkatnya populasi bulu babi, membuat stok rumput laut menjadi sedikit, sehingga makanan sapi laut menjadi berkurang. Ada juga kemungkinan penduduk asli memburu berang-berang dan sapi laut secara bersamaan. Bagaimanapun juga, sapi laut hidup di pesisiran pantai yang mudah dijangkau penduduk lokal. Mungkin saja ketika Steller dan rekan-rekannya menemukan sapi laut, jumlah mereka hanya tinggal 2000 ekor saja. Populasi ini dengan cepat dimusnahkan oleh pedagang bulu, pemburu anjing laut, dan pihak lain yang mungkin mengikuti rute Vitus Bering hingga Alaska. Sapi laut dijadikan persediaan makanan selama ekspedisi di Pasifik Utara. Menurut Steller, daging sapi laut memiliki rasa seperti daging kornet, meski teksturnya lebih keras dan lebih merah.
Hewan ini memiliki banyak daging dan tidak mudah busuk, mungkin karena tingginya jumlah garam dalam makanan sapi laut. Lemaknya dapat digunakan untuk memasak dan sebagai minyak lampu yang tidak berbau. Bahkan, kata Steller, rasa lemak sapi laut seperti minyak almond. Susu sapi laut begitu kental dan manis dapat dijadikan minuman dan mentega. Kulit mereka yang tebal dan kasar dapat digunakan sebagai pakaian. Sayang sekali, sapi laut punah hanya dalam 27 tahun setelah mereka ditemukan. Ini menjadi tanda keserakahan yang dilakukan oleh manusia. Semoga kita dapat belajar dari pengalaman ini untuk melindungi spesies lain agar tidak mengalami nasib serupa. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan terima kasih.